Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Himmatulazala dengan NIM 2023130 dan di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu agar peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, agar peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Dan yang ketiga, agar peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Dan tujuan terakhir yaitu agar peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya, rumusan masalah yang akan kita bahas diantaranya yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dan efektif? Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat pada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa? Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Dan rumusan masalah yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Jadi, kita langsung masuk saja ke pengertian modul ajar. Nah, jadi modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran dan modul ajar itu hampir sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, jadi modul ajar itu suatu dokumen yang berisi tujuan langkah dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembuatan modul ajar ini, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik pada sekolah tersebut. Nah, jadi kalau modul ajar itu cakupannya lebih luas, terdapat eh, tujuan, terus langkah-langkah dalam proses pembelajarannya, dan juga kalau modul ajar itu cuman mencakup dalam beberapa pertemuan doang. Kalau RPP itu biasanya dalam jangkauannya itu dalam 1 atau 2 semester seperti itu. Selanjutnya ada alur penulisan modul ajar. Nah, dalam penulisan modul ajar atau pembuatan modul ajar itu kan kita itu harus menyesuaikan ya, menyesuaikan kurikulum. Karena pada saat ini kurikulum yang digunakan itu kurikulum merdeka, jadi kita harus menyelesaikan kurikulum merdeka yang pada dasarnya harus mengikut sertakan peserta didik agar aktif. Nah, jadi yang pertama itu kurikulum operasional. Jadi sekolah juga menyesuaikan kurikulumnya juga menyesuaikan karakteristik sekolahnya seperti apa yang dibutuhkan dari siswa-siswanya itu apa. Nah, itu jadi bisa merujuk dalam pembuatan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu berisi kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kalau tujuan pembelajaran itu biasanya terdapat beberapa tujuan atau capaian yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kalau alur dari alur tujuan pembelajaran atau ATP itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Nah, jadi kalau alur tujuan pembelajaran itu merupakan rangkaian atau proses dari pembelajaran tersebut. Nah, jadilah nanti modul ajar. Nah, contoh alur penyusunan modul ajar. Dan di sini ada contohnya. Contohnya dalam modul ajar bahasa Indonesia. Jadi di sini ada tujuan akhir
yaitu dari profil pelajar Pancasila dan output materinya itu atau alur dari tujuan pembelajarannya itu di dalamnya ada tujuan pembelajaran, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Dan yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi dan rencana asesmen. Dan dalam elemen bahasa Indonesianya sendiri itu ada menyimak, membaca dan memeriksa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Selanjutnya komponen modul ajar yang lengkap. Nah, jadi ada beberapa komponen modul ajar, dan ini saya akan menjelaskan yang lengkapnya. Jadi kalau yang lengkap itu, jadi modul ajar itu boleh lengkap dan boleh tidak. Jadi ada yang komponen harus diikut sertakan, ada yang boleh tidak diikut sertakan. Nah, komponen modul ajar sendiri itu ada fase pencapaian modul ajar, jumlah jam pelajarannya itu, terus model belajarnya seperti apa, tujuan pembelajarannya, terus dimensi Pancasila, atau biasa disebut dengan pelajar Pancasila, terus pengetahuan atau keterampilan persyaratan. Nah, terus ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama itu ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan yang terakhir rencana kegiatan. Dan lampirannya itu lampiran itu biasanya pada akhir modul ajar, ada lembar aktivitas, rubrik penilaian, yang biasanya itu untuk menilai dari asesmen yang ada, yang terakhir itu belajar bahan ajar lainnya relevan. Jadi tadi ini semua itu dilampirkan pada bagian lampiran pada akhir modul. Selanjutnya ada komponen modul ajar itu, oh yang tadi kan yang lengkap. Nah ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Nah ini tadi yang baru saja saya jelaskan ya. Nah di dalam ini lebih detailnya lagi, dalam informasi umum itu memuat biasanya masih awalan itu ada identitas sekolah, yaitu sekolahnya dari mana, terus kompetensi awal yang akan dicapai, dan profil pelajar Pancasila, terus sarana prasarana yang akan digunakan, kemudian target peserta didik, jadi target yang harus dicapai peserta didik dan model pembelajaran yang digunakan. Jadi model pembelajarannya yang akan digunakan apa-apa, kan banyak ya model-model pembelajaran. Kemudian yang kedua bagian komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, terus pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik yang biasanya dilakukan pada sebelum pembelajaran dimulai, kemudian persiapan pembelajaran. Jadi pada persiapan pembelajaran itu, guru mempersiapkan apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran. Terus kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut berisi eh, alur, tahapan, atau proses dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ada asesmen. Asesmen yang digunakan itu asesmen apa, terus ya, selanjutnya ada pengayaan dan remedial, dan yang terakhir refleksi peserta didik dan guru. Dan pada bagian terakhir ada lampiran, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, itu dilampirkan pada akhir, terus bahan bacaan guru dan peserta didik yang digunakan, bahan ajar. Ya, biasanya materi yang disampaikan dalam pembelajaran, terus glosarium dan daftar pustaka. Kemudian komponen modul ajar yang wajib. Jadi kan tadi ada beberapa komponen ya, ada banyak. Nah, jadi komponen-komponen tersebut tidak harus semua dilampirkan, tapi ada beberapa komponen yang wajib dilampirkan, yaitu alur tujuan pembelajaran.
Karena alur tujuan pembelajaran itu menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Jadi pendidik itu memiliki keleluasaan untuk membangun modul ajar sendiri, memilih maupun memodifikasi modul ajar tersebut, namun harus sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Dan secara umum itu modul ajar memiliki tiga komponen utama. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada asesmen pembelajaran. Jadi, guru boleh merancang modul ajar sendiri, boleh merubah modul ajar sendiri, tapi tetap harus boleh mengurangi modul yang telah ada, namun komponen-komponen yang tadi saya jelaskan itu harus ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ketika guru akan memodifikasi modul ajar, harus juga menyesuaikan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi, ketika menyusun modul ajar, itu mm, harus menggunakan pembelajaran yang aktif dan juga efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi, yang dimaksud secara holistik itu secara semuanya mendukung perkembangan murid secara keseluruhan, tidak hanya akademiknya saja, tetapi juga sikap, emosional, terus mentalnya juga. Nah, jadi tidak hanya ya seperti itu, bukan tentang kecerdasan apa namanya kognitifnya saja. Nah, selanjutnya pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah modul ajar tersebut selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Dan yang kedua, apakah modul ajar tersebut cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, tetap harus me- menyesuaikan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana tersedia di sekolah? Dan yang ketiga, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Nah, jadi kalau eh, jika dalam modul ajar tersebut yang kita ambil tidak sesuai dengan karakteristik, nah jadi itu bisa dimodifikasi dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, contoh modifikasi modul ajar. Nah, di sini sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai dengan jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Nah, jadi pertama-tama eh mencontoh modul ajar lengkap ya yang sesuai jenjang yang diinginkan dan peserta peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, jadi modul ajar tersebut dimodifikasi sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan. Nah, dalam struktur, struktur wajib dalam modul ajar itu yang harus tetap dicantumkan adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran.
Dan pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen yang relevan. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama yaitu penerapan pola berpikir bertumbuh, pola pikir tumbuh atau growth mindset, yaitu jadi dalam pembuatan asesmen kita kita juga harus menggunakan soal-soal yang hot atau soal-soal yang dapat melatih siswa dalam menggunakan logikanya. Jadi siswa dapat mengembangkan pola pikirnya seperti itu. Yang kedua, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Yang ketiga, terpadu. Terpadu itu berarti eh, lengkap ya, di mana asesmen itu mencangkup kompetensi, ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jadi tidak hanya eh, pengetahuannya saja, tetapi juga bisa mencakup ranah sikap dan keterampilan yang saling terkait. Selanjutnya, khusus untuk SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan, yaitu dengan asesmen praktek kerja lapangan atau uji kompetensi kejujuran dan uji unit kompetensi. Jadi kan kalau di SMK itu kan biasanya eh, apa ya, praktek-praktek ya, karena kan itu sekolah menengah kejuruan. Ya, jadi biasanya langsung praktek-praktek. Nah, yang terakhir ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tentunya juga menyesuaikan capaian tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya juga digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Jadi pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai suatu materi, atau yang dapat berupa satu atau beberapa tujuan pembelajaran, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, jadi tujuan asesmen awal ini untuk uh, pendidik itu jadi tahu sebelumnya itu peserta didik sudah sejauh mana pengetahuannya, dan itu bisa jadi acuan atau panduan guru untuk menyusun modul ajar. Nah, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengalami tatap muka. Nah, asesmen pada awal pembelajaran juga diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan yang melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Jadi, asesmen sendiri itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk peserta didik, pendidik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dan asesmen sendiri itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Asesmen kan biasanya dilakukan untuk mengevaluasi eh, pembelajaran tersebut maupun menilai peserta didik tersebut apakah sejauh mana pembelajaran tersebut ya dipahami oleh peserta didik. Dan selanjutnya
Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi asesmen itu dirancang untuk juga untuk melihat apakah modul ajar atau rancangan pembelajaran tersebut itu sudah sesuai, sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, dan itu bisa menjadi evaluasi yang menyebabkan tidak keberhasilan suatu pembelajaran itu di mana, dan itu bisa menjadi acuan atau panduan untuk membuat modul ajar selanjutnya. Kemudian ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, kalau asesmen digunakan untuk peserta didik untuk melihat kemampuan peserta didik itu sendiri. Kalau untuk pendidik itu biasanya untuk mengevaluasi modul ajar, keberhasilan dalam pembelajarannya. Kalau untuk tenaga pendidikan juga hampir sama dengan eh, pendidik ya. Dan orang tua juga eh, untuk melihat hasil dari pembelajaran dari eh, anaknya tersebut, apakah belajarnya itu berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada alur asesmen. Nah, yang pertama, alur pembuatan asesmen yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, yaitu alurnya menentukan. Jadi, sesuai alur perkembangan dimensi. Nah, jadi tujuan kita dalam pembelajaran itu apa? Nah, jadi asesmen itu juga menyesuaikan dari tujuan pembelajarannya, merancang indikator, memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Jadi secara holistik ya. Yang ketiga itu menyusun strategi asesmen. Yang keempat menyiapkan alat ukur atau instrumen atau rubrik, yaitu biasanya menggunakan kolom-kolom dan beberapa kriteria yang dinilai dalam menilai asesmen tersebut. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, lembar kerja yang agar peserta didik tersebut tahu apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dikerjakan. Dan yang keenam itu mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh itu menyusun rapor. Nah, selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, jadi ada tiga asesmen pembelajaran, yaitu yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen untuk. Jadi yang pertama itu asesmen as learning, yang kedua asesmen untuk proses pembelajaran, atau asesmen for learning, dan yang ketiga asesmen pada akhir proses pembelajaran, atau assessment of learning. Jadi, asesmen sebagai proses pembelajaran itu untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Dan asesmen untuk proses pembelajaran itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Sama ya, berfungsi juga sebagai untuk asesmen formatif. Jadi, biasanya dilakukan setelah pembelajaran berlangsung atau pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga itu asesmen pada akhir proses pembelajaran, itu untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif yang biasanya dilakukan itu pada akhir pembelajaran seperti UTS, UAS, dan lain-lain. Nah, perbedaan asesmen as dan for learning dalam asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut.
Jadi peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dan dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, jadi dalam asesmen as learning ini, peserta didik di peserta didik dapat menilai temannya, menilai dirinya sendiri juga dan belajar ya tentunya dan belajar menilai apa yang harus dilakukannya dalam pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen tadi sama ya, ada asesmen formatif, sumatif, dan as itu sebagai, for itu untuk, of itu terhadap, asesmen asesmen for, asesmen of. Asesmen as itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau asesmen for itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, jadi dalam asesmen for itu biasanya bisa digunakan guru untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Apakah eh, harus ada perubahan, harus melakukan perubahan dalam strategi pembelajarannya atau dilanjutkan seperti itu. Dan dalam assessment of itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran atau asesmen sumatif. Selanjutnya, contoh bentuk asesmen sumatif dan juga formatif. Ada 5. Yang pertama itu diskusi kelas, drama, presentasi, produk, atau biasa disebut project ya, project, suatu project, dan tes lisan. Kalau diskusi kelas itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antara siswa, karena diskusi itu kan kelompok ya, jadi mereka bisa saling bekerja sama, berinteraksi, berkomunikasi, musyawarah, merundingkan jawaban mana yang benar, merundingkan, memecahkan masalah bersama-sama, seperti itu. Dan mereka juga dapat belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Jadi dengan berkelompok tersebut, peserta didik dapat saling mengajukan pendapat dan menerima pendapat yang lainnya. Dan yang kedua itu drama. Dalam asesmen dan dalam bentuk drama itu dapat melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Jadi dalam asesmen drama biasanya itu mm, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan kadang ada seni-seni ya, itu dapat melatih kepercayaan diri siswa, dapat menumbuhkan kepercayaan diri, dapat memperlihatkan bakat-bakat siswa tersebut. Dan siswa juga dapat bekerja sama, berkomunikasi, serta berpikir kritis. Dan yang ketiga itu presentasi. Dalam presentasi itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, tentunya kan karena presentasi itu menjelaskan suatu yang telah ditemukan. Dan siswa juga dapat memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Selanjutnya itu tes lisan. Tes lisan juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara, ya berkomunikasi juga ya. Terus mengonfirmasi pemahaman, serta menerapkan umpan balik. Jadi dalam tes lisan, itu biasanya guru mengajukan pertanyaan secara langsung, tidak dalam bentuk kertas, soal, atau gambar. Jadi guru itu langsung menanyakan suatu soal dan harus spontan dijawab oleh murid.
Dan yang terakhir itu produk. Itu dapat mengembangkan. Biasanya kalau produk itu menggunakan PJBL atau pembelajaran project learning, dan itu menghasilkan suatu produk, dan itu dapat mengembangkan kreativitas anak dan juga dapat meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Seperti itu. Dan selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif dan juga formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Nah, tadi seperti tadi yang telah saya jelaskan ya sama. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, dan kurung kinerja, produk, proyek portofolio maupun tes. Nah, seperti tadi, dan tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Jadi dalam asesmen formatif, guru bisa langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan di sini ada juga pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, asesmen sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Jadi, asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran, pada akhir semester, dan dengan tujuan untuk mengukur kompetensi kompetensi akhir. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, dalam kurung kinerja produk, proyek, portofolio maupun tes. Sama dengan formatif itu bisa dengan menggunakan asesmen apa saja, dan yang terakhir hasil asesmen sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada pengembangan bahan ajar. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Di antaranya yaitu bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Jadi kita harus menggunakan bahan ajar yang bervariatif ya. Tidak hanya menggunakan bahan ajar cetak yang seperti buku paket, buku pegangan siswa seperti itu. Jadi kita bisa mungkin menggunakan PPT, menggunakan video maupun menggunakan APE. Selanjutnya yaitu menyesuaikan buku yang yang disediakan dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi menyesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan karakteristik lagi dan sesuai kebutuhan juga. Terus yang ketiga, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan bervariatif. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan bahan ajarnya, kita harus bisa mengembangkannya lagi agar lebih variatif. Dan yang terakhir, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Nah, jadi meskipun kita memiliki keleluasaan untuk mengembangkan, tapi kita juga harus tetap menyesuaikan tingkat dari siswanya, tingkat jenjang siswanya itu. Selanjutnya, contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran, dan berikut ada beberapa hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, jadi peserta didik yang belum menguasai kompetensi, prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkungan materi yang lebih sederhana. Jadi, jika ada peserta didik yang belum menguasai kompetensi, peserta didik tersebut diberikan kelonggaran atau kesempatan untuk mempelajari kompetensi yang lebih rendah lagi.
Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi yang dengan penugasan yang sesuai. Dan jika peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.